Bab 057. Firza menghela napas membaca pesan-pesan yang ia kirimkan kepada Zaida. Memang terkesan agak ringe, bukan karakter Firza sekali. Namun, ia sendiri bingung bagaimana mengungkapkan perasaan rindunya kepada Zaida. Ia benar-benar gelisah. Di pikirannya hanya ada Zaida, Zaida, dan Zaida. Tak lama setelah pesan tersebut Firza kirimkan, Zaida membaca pesannya. Firza menatap layar ponselnya dengan penuh harap. Ia sangat berharap Zaida memberikan balasan, bahkan jika balasan itu hanya singkat sekalipun. Namun, hingga bermenit-menit waktu berlalu, sama sekali tidak ada balasan dari Arun, pesan itu hanya sekadar dibaca saja. Apa aku coba telepon aja ya? Gumam Firza. Ia dilema selama beberapa saat. Tapi kalau ternyata Zaida merejek panggilanku, rasanya pasti lebih mengecewakan, imbuhnya. Firza akhirnya mengurungkan niat untuk menelepon Zaida, lagi pula ini juga sudah malam. Meskipun Zaida masih membaca pesannya, bisa jadi wanita itu juga sedang beristirahat. Firza tidak ingin mengganggu. La teringat dengan jawaban dingin Zaida saat ditelepon sebelumnya. Ia sadar bahwa dirinya pantas mendapatkan sikap dingin tersebut, tetapi tetap saja rasanya menyakitkan. Hampir semalaman Firza tidak bisa tidur. Ia berguling ke kanan dan ke kiri berusaha mencari posisi yang nyaman untuk tidur, tetapi hasilnya nihil. Ia butuh Zaida. Ia ingin memeluk Zaida. Firza mungkin baru benar-benar terlelap ketika sudah lewat tengah malam. Efek tubuh dan mentalnya juga yang sudah kelelahan karena banyak pikiran dan juga sisa masalah yang harus dibereskan. Paginya, Firza terbangun ketika mendengar kumandang azan subuh. La menggeliat pelan dan mengubah posisinya miring. Lengannya terangkat seolah ia hendak memeluk sesuatu, tetapi ia tidak merasakan apa-apa di sampingnya. Zaida, kamu di men? Firza tersadar. Barusan ia masih setengah tertidur dan nyawanya masih belum benar-benar terkumpul hingga membuatnya lagi-lagi tak sadar bahwa Zaida tidak ada di rumahnya sekarang. 71. Firza menghela napas panjang. La memijat kelopak matanya dan bangun. Ia memandangi sisi di samping tempat tidurnya yang kosong. Telapak tangannya terulur dan mengelus permukaan sprei tersebut. Entah mengapa terasa dingin. Sial, aku benar-benar akan gila kalau terlalu lama ditinggalkan Zaida, keluh Firza. Ia mengambil ponselnya untuk mengecek barangkali Zaida berbaik hati mau mengirimkan pesan kepadanya, tetapi harapannya lagi-lagi runtuh. Tidak ada pesan apapun dari Zaida. Firza melempar ponselnya ke atas ranjang. Sampai kapan kamu mau menghukumku, Zaida? Ucap Firza frustrasi. 72. Pagi ini, Zaida membantu Umi memasak di dapur. Namun, berbeda dengan hari-hari biasanya, Zaida benar-benar hanya diam. Ia melamun sepanjang memasak dan hanya mendengarkan instruksi dari Umi saja. Umi tentunya menyadari gelagat berbeda Zaida, tetapi beliau diam saja dan berusaha memberi waktu kepada Zaida untuk menenangkan diri. Apa yang terjadi kepada puterinya jelas membuat Zaida trauma dan Umi tidak mau menekan Zaida juga. Ia ingin hati Zaida kembali seperti sedia kala dengan sendirinya, bukan karena paksaan. Ketika sarapan, mereka hanya berdua saja sebab Abah masih di kamar dan belum kuat jika harus berjalan kemana-mana. Dari kemarin, Abah turun dari kasur hanya ketika waktunya salat dengan dibantu oleh Umi. Saat salat pun, Abah memakai kursi karena lututnya belum terlalu kuat untuk menunaikan salat secara sempurna. Sepanjang sarapan, Zaida masih kelihatan melamun. Ia hanya menyendok makanannya sedikit kemudian melamun lagi.
Bahkan, mengunyah makanan pun sangat pelan. Umi menghela napas memperhatikan itu, lama-lama beliau tidak tahan juga. Memang, Umi ingin memberi Zaida ruang untuk menenangkan diri, tetapi kalau hingga tidak nafsu makan, tentu saja Umi khawatir. Zaida, kok ayamnya nggak diambil? Biasanya kamu suka ayam, tanya Umi. Zaida mengerjap pelan dan memaksakan senyum. Berhubung ia sedang di rumah keluarganya sendiri dan tidak ada orang lain, jadi Zaida tidak memakai cadar. Iya, Umi. Zaida buru-buru mengambil sepotong ayam kecap yang tersedia di meja makan. Kamu nggak nafsu makan ya? Tanya Umi lagi. Zaida gelagapan. Ia langsung menggigit ayamnya tanpa mencuil terlebih dahulu, membuat potongan ayam yang licin karena bumbu kecapnya jatuh dan membuat bumbunya menyiprat di sekitar piring Zaida. Aduh! Zaida panik. Ia langsung mengambil tisu dan mengelap bercak-bercak bumbu ayam tersebut. Umi geleng-geleng kepala melihatnya. Kenapa toh, Rum? Jiwa kamu kayak lagi nggak di sini. Apa kamu pengen pulang ke asrama aja? Zaida menggeleng. Zaida masih pengen di sini kok. Umi merasa nggak gitu. Kamu hanya takut ya? Zaida bingung. Maksudnya, kamu takut menghadapi Nak Firza setelah semua yang terjadi. Iya, kan? Zaida memaksakan tawa meski kemudian malah terdengar hambar. Umi ngomong apa sih? Kenapa juga Zaida takut sama Mas Firza? Kamu takut bukan karena Firzanya, tapi kamu takut ketika berhadapan dengan Firza lagi setelah semua kejadian ini. Apakah kamu masih bisa bersikap selayaknya istri seperti sebelumnya? Umi benar, kan? Zaida menghela napas panjang. Zaida nggak paham Umi ngomong apa, sudahlah lanjut sarapan aja. 73. Umi geleng-geleng kepala. Kamu masih belum baikan sama Nak Firza, iya? Udah kok, jawab Zaida singkat meski sebenarnya itu bohong. Sejujurnya, Zaida juga tidak paham apakah mereka hitungannya sudah baikan atau tidak. Zaida tidak merasa kalau ia dan Firza sedang bertengkar, Zaida hanya belum siap saja untuk kembali hidup bersama Firza. Setelah semua yang terjadi, Zaida butuh waktu untuk menguatkan hatinya. Selain itu, ia juga masih merasa terhianati atas keputusan Firza yang memilih menikahi Niki. Memang, pernikahan itu akhirnya gagal, tetapi andai saja Zaida dan Valeri kala itu terlambat beberapa menit saja, bukankah artinya Firza akan resmi menjadi suami Niki juga? Zaida benar-benar sulit memaafkan hal itu. Firza sudah mengingkari janjinya dan Zaida merasa kecewa berat. Untungnya, Umi tidak bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Firza. Mereka lanjut sarapan. Zaida makan dengan cepat dan asal telan saja. Ia tidak benar-benar merasakan makanannya. Selesai sarapan, Zaida membantu Umi membereskan alat-alat sisa makan untuk dicuci. Zaida melihat Umi mengambil makanan dan menaruhnya di nampan. Umi mau bawa sarapan untuk Abah? Tanya Zaida. Umi mengangguk. Iya, Rum. Kalau gitu biar Zaida aja yang antar makanannya, Umi. Nggak apa-apa memangnya. Kamu nggak mau istirahat aja? Zaida tertawa pelan. Memang Zaida abis ngapain sampai disuruh istirahat segala, Umi. Umi diam saja tetapi ia memberikan nampan sarapan itu kepada Zaida. Setelah Zaida pergi ke kamar untuk membantu Abah sarapan, Umi menghela napas panjang. Maksud Umi mental kamu yang harus istirahat, Zaida, gumam Umi pelan. Di kamar,
Abah tersenyum bahagia melihat Zaida datang membawakan sarapan. Kok repot-repot segala puteri Abah ini? Memang Umi kemana? Umi ada kok di dapur, Bah. Memang Zaida yang pengen bawain sarapan buat Abah. Tadi sekalian Umi ngingetin jadwal minum obat Abah nanti setengah jam setelah sarapan. Abah mengangguk. Lalu, Zaida pun membantu menyuapi Abah sarapan meski sebenarnya Abah sudah mengatakan kalau beliau bisa makan sendiri. Entahlah, Zaida hanya ingin melakukan sesuatu saja supaya pikirannya tidak melanglang buana kemana-mana. Jika ia diam dan sendirian, pikiran Zaida pasti kemana-mana dan pada akhirnya ia tidak bisa tenang. Di tengah menyuapi Abah, ponsel Zaida bergetar. Zaida memang membawa ponselnya sejak bangun tadi, ia juga tidak mengerti mengapa ia harus mengantungi ponselnya terus. Padahal, Zaida bukan orang yang terlalu suka bermain ponsel juga. Ia malah tampak seperti sedang menunggu panggilan atau pesan dari seseorang, tetapi Zaida denial terhadap perasaannya sendiri dan menutupi hal itu dengan alasan untuk berjaga-jaga saja barangkali ada pesan atau panggilan penting. Ketika ponselnya bergetar dan ada panggilan dari Firza, Zaida hanya memeriksanya sekilas kemudian langsung mereject panggilan tersebut. Abah melihat kerutan di dahi Zaida sesaat setelah memeriksa ponselnya. Kenapa kok nggak diangkat, Rum? Tanya Abah. 74. Zaida tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Zaida nggak mau ganggu Abah istirahat. Lagi pula itu cuma teman kok, nanti biar Zaida telepon balik aja. Sejujurnya, Zaida hanya enggan menerima telepon dari Firza di hadapan Abah. Zaida mengerti bahwa Abahnya pasti masih kesal dengan Firza atas kejadian sebelumnya. Zaida tidak menyalahkan Abah. Lagi pula orang tua mana yang tidak kecewa ketika tahu anaknya mengalami tragedi seperti itu. Abah tidak benci kepada Firza. Beliau hanya butuh waktu. Setelah menyuapi Abah sarapan dan mengingatkan beliau untuk segera meminum obatnya selang minimal 30 menit, Zaida pun keluar dan ke dapur untuk mencuci piring tersebut. Usai mencuci piring, ia kembali mengecek ponselnya dan rupanya Firza mengirimkan banyak pesan seperti semalam. Pertanyaannya macam-macam, tetapi untuk yang kesekian kalinya Zaida hanya membaca pesan tersebut tanpa niat sedikit pun untuk membalasnya. Panggilannya di-reject dan pesannya dibaca saja tanpa dibalas. Firza semakin merana karena terus kepikiran tentang Zaida. Rasa-rasanya, ia ingin langsung menghampiri Zaida ke rumah Abah dan Umi, tetapi ia tahu hal tersebut malah akan membuat Arun semakin marah padanya. Saat sarapan sebelum bekerja, Firza makan sendirian sambil memandangi foto Zaida di ponselnya hanya agar terasa seperti sarapan bersama. Ia benar-benar bisa gila kalau seperti ini terus. Selesai sarapan, Firza masih berusaha mencoba peruntungannya. Lah kembali mengirim pesan kepada Zaida. Selamat pagi, Zaida. Hari ini sarapan apa sama Abah dan Umi? Kamu sehat-sehat saja, kan? Zaida, saya benar-benar rindu. Saya boleh ke sana nggak Sabtu sore nanti? Firza mengusap wajahnya. Lagi-lagi, ia hanya bisa spam chat dengan topik yang itu-itu saja. Ia uring-uringan sendiri di asrama. Entah sudah berapa kali pula ia menghela napas panjang. Sebenarnya satu balasan singkat saja dari Zaida pasti bisa membuat hari Firza lebih cerah, tetapi Zaida masih enggan melakukannya. Ya Allah, ya Rab. Zaida, aku harus bersabar berapa lama lagi? Kalau terlalu lama kamu seperti ini, aku mungkin beneran bakal gila. Firza akhirnya berangkat kerja, tentu masih dengan suasana hatinya yang buruk bukan main.
Ketika bertemu dengan rekan-rekannya pun, Firza lebih banyak diam. Wajah Firza yang setelannya memang dingin menjadi berkali-kali lipat lebih mencekam gara-gara suasana hatinya yang buruk itu. Saat istirahat makan siang, Firza melamun. Pulang pun tak ada gunanya juga sebab Zaida tidak ada di rumah untuk menyambutnya. Kegalauan Firza itu dilihat oleh Mayor Ilham. Masalah Firza tentu saja sudah diketahui oleh Mayor Ilham. Pria itu menghampiri Firza. "Siang, Cap." Firza sedikit terlonjak kaget. Mayor Ilham. "Selamat siang." 75. Mayor Ilham tersenyum lebar. "Sudah makan siang?" Firza menggeleng. "Belum, Pak." Mayor Ilham mengangguk. "Ya sudah. Ayo temani saya makan siang." Firza kaget. "Tapi saya..." Mayor Ilham mengabaikan Firza dan langsung mengajak pria itu keluar mengunjungi rumah makan yang tak jauh dari area batalion. Sejujurnya, Firza sama sekali tidak nafsu makan. Namun, berhubung sudah diajak pula, Firza akhirnya pasrah. Mayor Ilham mengajak Firza makan di warung pecel lele. Melihat daftar menu tersebut, Firza kembali teringat dengan Zaida. Waktu itu mereka makan pecel lele bersama di rumah bahkan Zaida menyuapinya. "Kangen," gumam Firza tanpa sadar. Mayor Ilham mengerjap. "Ya." Firza buru-buru menggeleng. "Maaf, Pak. Bukan apa-apa." Mayor Ilham tersenyum. "Kapten ini kayaknya galau banget ya." "Oh iya? Ini saya nggak apa-apa, kan ngajak kapten makan siang bareng. Ya siapa tahu ditunggu istri di rumah." Firza tersenyum canggung. "Istri saya lagi nggak di rumah, Pak." Kabar kasusnya istri Firza tentu saja sudah didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Termasuk, ketika Zaida akhirnya bebas dan 3 bersaudara Nino, Nicholas, Nicky sedang dalam proses peradilan kasus tersebut. "Oh, begitu. Lagi pergi atau di rumah orang tuanya, Pak?" "Di kampung." Mayor Ilham mangut-mangut. "Oh walah, pantesan kapten kelihatan galau berat. Lagi rindu istri toh." Firza kaget. "Saya tidak." Mayor Ilham mengibaskan telapak tangannya. Sudah, santai saja kalau sama saya, Cap. Saya bisa merasakan kok kalau kapten lagi galau berat. Soalnya, saya kalau lagi jauhan sama istri juga galau sih, haha." Firza menghela napas panjang. Ia hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Firza juga tidak ingin oversharing masalah rumah tangganya sendiri. Jadi, masalahnya di mana? Kalau kapten kangen istri mengapa nggak langsung disamperin aja ke kampung? "Saya, belum bisa belum boleh," jawab Firza asal. "Maksudnya?" Firza mengembuskan napas berat. "Istri saya masih butuh waktu untuk menenangkan diri, Pak. Saya nggak mau mengganggu. Biarlah dia bersama orang tuanya dulu." Kalau kapten tahu istri lagi menenangkan diri, mengapa kapten harus galau? Hal seperti itu nggak akan lama. 76. "Kok," kata Mayor Ilham. Firza tersenyum tipis. "Ah, entahlah. Ini baru beberapa hari saja tetapi Firza sudah uring-uringan dan gelisah sepanjang hari. Masalah lama atau tidak, Firza juga tidak tahu. Biarkan saja istri kapten menenangkan diri dulu, jangan diganggu. Jangan ditelepon atau dicat. Lama-lama, pasti dia yang kangen sendiri kok." Firza menatap Mayor Ilham dengan ekspresi bingung. Mayor Ilham tersenyum melihat raut wajah tersebut.
Saya nggak nyuruh kapten mengabaikan istri lo ya. Ini hanya sudut pandang saya aja. Biasanya wanita kalau butuh waktu sendiri itu ya bener-bener pengen sendiri aja, nggak mau diganggu. Kalau tetap di chat atau di telepon terus-terusan mereka malah kesel. Kirim chat seperlunya saja, yang penting tahu kabarnya gimana. Firza terdiam. Apa iya kelakuannya yang terus-terusan mengirim pesan dan menelepon Zaida malah membuatnya semakin risih. Tapi, Firza merindukan Zaida, lah jadi sering mengecek ponselnya karena berharap Zaida akan memberi balasan meski nyatanya nihil.